Selamat datang di channel Korte Kompetisional Mewah, channel yang berisi video-video tentang teman-teman tingkat tentang YouTube dan juga SMJ. Kesulitan mencari channel satu tulisasi Korte KKU arah nanti langsung mencari channel satu urutan yang agak atas bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2082 ini saya akan membahas soal ini, soal yang saya ambil dari webnya pemerintah, soal matematika kurikulum merdeka gitu ya. Langsung saja kita bahas. Untuk mengerjakan soal ini saya pakai dua cara. Cara yang pertama ini cara manual ya. Nah, ini cara manual ini kita lihat ini ya, yang dibahas di soal ini itu ada suku ketiga, suku kelima, dan suku ke-10. Jadi kita buat titik-titik sebanyak 10 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada ketiga, kelima, ke-10 kan mencakup ketiga-tiganya gitu ya. Kalau sudah kita masukkan ya, suku ketiga itu 20 ya. 1, 2, 3. Di sini ditulis 20. Nah, suku kelima itu 80 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 80. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat melengkung-melengkung ya. Melengkung-melengkung seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita cari polanya. Nah, barisan geometri biasanya yang paling sering di soal itu ya, bisa dikatakan 99% soal itu R-nya, rasionya itu kalau enggak 2, 3, min 2, min 3. Nah, selalu itu. Jarang sekali sampai 4, apalagi sampai 5 itu jarang sekali ya untuk geometri. Biasanya 2, 3, min 2, min 3. Selalu itu. Nah, kita coba 3 ya. Kalau misalkan ini 3, 20 kali 3 itu kan 60 ya. 60 kali 3 itu 180. Berarti salah ya, bukan 3. Nah, karena bukan 3, nah, kemungkinan besar ini 2 ya. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Nah, berarti benar kan 2. Jadi polanya itu semuanya dikalikan 2. Saya tulis dulu seperti ini, semua polanya dikalikan 2. Berarti tinggal kita kalikan 2 saja. Yang ditanyakan yang ke-10 ya, yang terakhir ini. Ke kirinya ini tidak perlu dibahas, itu enggak penting itu. Yang penting ininya. 20 kali 2 ini kan 40. Kali 2, 80. Kali 2 ini 160, kali 2 320, kali 2 lagi 640, kali 2 1280, kali 2 lagi 2560. Berarti jawabannya 2560. Nah, di sini barisan geometri, di sini kan suku ketiga dan suku kelima sama-sama suku ke ganjil ya. 3 ganjil, 5 ganjil. Nah, karena sama-sama ganjil, berarti ini ada dua kemungkinan, rasionya positif atau rasio negatif. Kalau yang diketahuinya itu harusnya suku ketiga dan suku ke-6. Kayak gitu kan, ganjil dan genap itu pasti rasionya jelas, langsung jelas positif saja atau negatif saja. Tapi karena ya diketahui itu suku-sukunya itu apa namanya, yang satu ganjil, yang kedua ganjil, sama-sama ganjil, maka rasionya bisa negatif. Nah, kalau misalkan negatif ini kan bisa min 2 semua. Ini kali min 2 min 40, kali min 2 80, kali min 2 min 160 kan kayak gitu kan. Berarti suku yang ganjil-ganjil itu hasilnya positif, suku yang genap nanti hasilnya negatif. Nah, karena yang ditanyakan genap, suku ke genap hasilnya pasti negatif. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Kalau rasionya positif itu hasilnya ini ya 2560. Kalau rasionya negatif hasilnya min 2560. Itu saja bedanya. Kalau rasionya 2 ya berarti 2560. Kalau rasionya min 2 berarti min 2560. Tapi kalau misalkan ini yang ditanyakan suku ke-9 ya, tetap 1280 ya. Mau rasionya positif negatif tetap sama saja hasilnya. Nah, ini cara yang pertama. Kita masuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini pakai rumus ya. Yang pertama kita cari rasionya dulu ya, R-nya. Kita pakai rumus seperti ini ya. R min N ya, pangkat M min N sama dengan UM per UN. MN itu suku ke-nya ya, ke ya. Ini ketiga, kelima. Berarti M-nya 5, N-nya 3 gitu ya. Besar kurangi kecil saja. Berarti 5 kurangi 3. M-nya 5, N-nya 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah 5 kurangi 3 itu kan 2. Berarti R pangkat 2. Sedangkan U5, U5-nya itu ini ya 80. U3-nya 20. Berarti 80 per 20.
80 dibagi 20 itu sama dengan 4 ya. Jadi R kuadratnya sama dengan 4, kuadratnya beda ruas menjadi plus minus akar ya, akar 4. Akar 4 itu kan 2, berarti R-nya itu plus minus 2. Nah, sama seperti tadi ya, rasionya 2 atau min 2 gitu ya. Ada dua kemungkinan. Nah, kita masuk untuk mencari suku ke-10 kita pakai rasio yang suku ke-10 rasionya ada 2 ya. Suku ke-10 rumusnya pakai ini saja ya. U10 sama dengan U5 kali R pangkat 5. Nah, ininya dari mana? U10 itu dari ini ya, suku ke-10, berarti U10 sama dengan U5 itu karena di sini yang diketahui U5. Kalau misalnya teman-teman pakai U3 pun nggak masalah ya. U3 kali R pangkat 7 gitu ya. Karena ini angka ini jumlahnya harus 10. Ini 5 tambah 5 kan 10. Kalau teman-teman pakai U3 berarti U3 kali R pangkat 7 gitu. Karena 3 tambah 7 kan 10. Totalnya harus ini. Nah, ini saya pakai U5 ya. U5 itu U5 kali R pangkat 5. U5-nya kan 80. R-nya saya pilih 2 dulu ya. Berarti 80 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 32. Nah, 80 kali 32 itu sama dengan 2560. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, selanjutnya kalau sukunya rasionya negatif, sama lagi. Tinggal R-nya ininya saja diganti min ya. Ini kan 2, di sini diganti min 2. Nah, min 2 pangkat 5, min 2 min pangkatkan ganjil, hasilnya tetap min. Jadi min 32. Nah, min 32 kali 80 itu min 2560. Nah, jadi suku ke-10 untuk rasio positif itu 2560, untuk rasio negatifnya min 2560. Ini ya. Hasilnya sama dengan tadi gitu ya. Nah, sudah saya beri dua cara. Teman-teman mau pilih mau pakai cara pertama, pakai cara kedua. Kalau misalkan teman-teman itu tidak ahli dalam menguasai rumus, saya sarankan cara pertama. Kalau misalkan ahli menggunakan rumus, teman-teman bisa pilih mau cara pertama atau cara kedua. Gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya. Sudah ada di video-video saya sebelumnya, karena materi ini memang agak rumit gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.